Qin Chen memiliki darah raja kegelapan di tubuhnya, dan dia juga memupuk berbagai kekuatan misterius seperti totem Kaisar Dewa. Bahkan jika dibatasi oleh klan gelap, itu mungkin tidak sepenuhnya sia-sia. Dengan persepsi Qin Chen, seluruh larangan dicetak ke dalam pikirannya sedikit demi sedikit. Larangan gelap di depannya seperti rantai besi, yang terhubung satu sama lain. Sangat sulit untuk melepaskannya. Pembatasan klan gelap bukanlah masalah kecil. Namun, Qin Chen ingat prasasti kristal nirvana yang dia tangkap di Nether Galaxy dan kekuatan langit gelap di dalamnya. Kekuatan langit yang gelap jelas bukan kekuatan alam semesta ini, melainkan berasal dari lautan kosmik. Selain itu, kekuatan penahan totem misterius di lautan pasang surut juga berasal dari laut kosmik. Faktanya, meskipun Qin Chen tidak pernah meninggalkan alam semesta ini, dia sudah memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan di alam semesta. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan kegelapan dan penahan yang begitu mengerikan, yang malah membangkitkan semangat Qin Chen. Pembatasan gelap, apakah sangat kuat? Gumam Qin Chen tidak menyadarinya. Dia bahkan dapat mengontrol darah raja dari klan gelap, dan ketika basis kultivasinya sangat rendah, dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat mematahkan batasan klan gelap. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam persepsi batasan, memecahkannya sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, Lord of Abyss Demon merasa ngeri dan kaget, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menonton dengan tenang. Di matanya, apa yang dilakukan tuannya tidak mengejutkan. Namun, dia sangat menyadari kengerian dari batasan gelap ini. Itu adalah kekuatan dari luar lautan kosmik, bahkan leluhur tidak mengendalikannya saat itu, bisakah tuannya memecahkannya? Meskipun dia cukup percaya diri pada Qin Chen, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 6 jam, 1 hari. Di antara mereka, terkadang ada penjaga klan gelap yang berpatroli dari waktu ke waktu. Ketika pihak lain lewat, Qin Chen bersembunyi untuk pertama kalinya, dan setelah pihak lain pergi, Qin Chen melangkah maju untuk memecahkannya lagi. Pada awalnya, Qin Chen masih berjuang dengan larangan gelap di depannya, tetapi secara bertahap, ketika dia benar-benar tenggelam di dalamnya, dia tenggelam di kedalaman larangan, seolah tenggelam di lautan larangan. Setelah Qin Chen merasakan beberapa struktur terbatas, dia tidak menghancurkannya dari dunia luar, tetapi memasuki dunia kekacauan, dan di bawah berkat kecepatan aliran kekuatan waktu, dia menyadarinya. Qin Chen, yang telah membangkitkan sumber waktu, membuat kecepatan aliran di dunia kekacauan semakin mengerikan. 1 hari di luar, 1 tahun di dalam. Dengan berlalunya waktu, pemahaman Qin Chen tentang larangan gelap ini menjadi semakin mendalam, dan dia menggabungkannya dengan berbagai larangan yang telah dia lihat sebelumnya, saling mengkonfirmasi, dan segera merasakan pencerahan. Setelah 3 tahun penuh realisasi di dunia kekacauan, Qin Chen tiba-tiba menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya, dan tiba-tiba merasakan pencerahan di benaknya. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba muncul di luar. Pada saat yang sama, matanya bersinar, dan tangannya bergerak cepat. Dia melihat batasan tak terlihat di depan, beredar dengan aneh, dan di bawah desakan Qin Chen, celah diam-diam dibuka, memperlihatkan lubang besar setinggi lebih dari 1 meter. Lord of Abyss Demon tiba-tiba melebarkan matanya yang terkejut, ini benar-benar pecah. Tuan, bagaimana Anda melakukannya? Qin Chen tersenyum sedikit, sebenarnya, tidak sulit untuk menembus batasan gelap ini, tetapi Anda harus mengendalikan kekuatan kegelapan, jika tidak peduli bagaimana Anda memecahkannya, itu akan memicu serangan balasan dan dimata-matai. Ayo pergi. Setelah kata-kata Qin Chen jatuh, tubuhnya berkedip, dan tiba-tiba menghilang ke pintu masuk gua. Lord of Abyss Demon juga bergegas ke dalamnya, dan mengikuti dari belakang. Serangkaian napas gelap yang tak terlihat melewati tubuh Qin Chen dan Lord of Abyss Demon, tetapi itu tidak menyebabkan gelombang pembatasan. Melihat keduanya akan menembus pembatasan dan memasuki daratan. Tiba-tiba, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Karena di luar batasan, beberapa sosok muncul secara samar, dan ada orang di belakang batasan. Tidak baik, gumam Qin Chen langsung kaget. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di benua ini.
Jika ada orang dari klan gelap setelah pembatasan ini, mereka akan segera ditangkap di jaring begitu mereka masuk. Ini adalah markas klan kegelapan di dunia iblis. Tuan, suara Lord of the Abyss Demon juga sedikit gugup. Di antara klan iblis abis, dia tidak takut karena identitasnya luar biasa, tetapi klan gelap ini tidak akan menjual wajahnya sebagai pewaris klan iblis abis, bahkan hanya sedikit orang yang mengenalnya. Qin Chen buru-buru menoleh untuk melihat, dan ingin kembali dengan cara yang sama, dan pergi dari sini dulu. Bagaimanapun juga, dia tidak boleh bertemu langsung dengan orang-orang dari klan gelap. Tapi begitu dia menoleh, dia melihat celah pembatas terbuka di belakangnya, yang perlahan menutup saat ini. Dan untuk membukanya lagi, waktu yang dibutuhkan sudah terlambat. Wajah Qin Chen jelek, dan jantungnya berdebar kencang. Dan niat membunuh yang kuat dari Lord of Abyss Demon telah meresap, dan dia jelas siap untuk menyerang kapan saja. Tuan, jika nanti akan ada pertempuran, bawahan ini akan menjadi bagian belakang Anda, dan Anda harus segera pergi. Ucap Lord of Abyss Demon memiliki pandangan tegas di matanya dan tidak takut mati. Nak Qin Chen, apa yang kamu takutkan? Bukankah leluhur Yuanmo tidak ada di dunia iblis? Biarkan aku keluar dan membunuh klan gelap ini secara langsung. Kata Hong Huang Zulong dengan bangga. Itu belum mencapai titik itu, Mo Ye, kamu kembali ke dunia kekacauan. Dengan kilatan mata Qin Chen, dia sudah membuat keputusan. Dengan lambaian tangannya, kekuatan dunia kekacauan langsung menyelimuti Lord of Abyss Demon. Tepat saat Lord of Abyss Demon hendak mengatakan sesuatu, melihat Qin Chen begitu tegas, dia juga tahu bahwa masalah ini mendesak. Saat dia menyingkirkan Lord of Abyss Demon, aura gelap yang mengepul dari tubuh Qin Chen meresap, dan temperamennya mulai berubah seketika. Jubah hitam membungkus seluruh tubuhnya dan menutupi wajahnya. Kekuatan aturan kematian di tubuhnya juga dengan cepat menyatu dan menghilang. Saat berikutnya, sosok Qin Chen langsung melewati batasan dan muncul di luar batasan. Siapa? Sebelum Qin Chen sempat melihat-lihat, beberapa teriakan datang. Beberapa sosok dengan cepat mendekati dan menyelimutinya. Aura gelap yang mengerikan langsung menyelimuti Qin Chen. Ini adalah beberapa orang klan gelap yang mengenakan baju besi, aura mereka tidak terlalu kuat, mereka hanyalah Tianzun biasa, tetapi mata mereka tajam, dan mereka memegang tombak panjang satu persatu, menatap Qin Chen dengan aura pembunuh. Melihat Qin Chen masuk langsung dari batasan, ekspresi semua orang sedikit terkejut, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Ditatap oleh beberapa orang klan gelap, hati Qin Chen segera melonjak dengan niat membunuh, matanya berkilat, dan aura menakutkan melonjak keluar dari dirinya. Aura gelap yang mencengangkan telah menyelimuti orang-orang klan gelap ini seperti lautan luas. Pada saat ini, Qin Chen memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Di wilayah klan gelap, Qin Chen tidak berani menggunakan kekuatan lain, karena takut menarik yang kuat di klan gelap, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan kegelapan. Melihat kekuatan kegelapan yang berdebar kencang, itu langsung menyelimuti orang-orang klan gelap ini seperti lautan luas. Basis kultivasi orang klan gelap ini hanyalah Tianzun biasa. Qin Chen tahu bahwa jika dia melakukan serangan langsung, dia 90% yakin bahwa dia akan dapat membunuh orang-orang ini secara langsung tanpa menyebabkan fluktuasi apapun. Tentu saja, Qin Chen juga sedikit khawatir tentang apakah ada batasan pada orang-orang ini, akan merepotkan jika dia membunuh beberapa orang, dan jika penguasa kegelapan di kedalaman dunia merasakannya. Tetapi pada saat ini, Qin Chen tidak punya pilihan lain, karena dia sama sekali tidak tahan dengan pertanyaan orang-orang ini. Sekali terpapar, tidak hanya dia tidak mendapatkan alat sumber jiwa iblis, tetapi dia takut dia harus melarikan diri begitu dia mendapatkannya. Melihat serangan Qin Chen akan menimpa beberapa orang. Orang-orang klan gelap ini berlutut dengan hormat di depan Qin Chen dalam sekejap, dan dengan gemetar berkata, Inspektur Benua Heiyu, Fei Yai, telah melihat kedutaan, dan saya harap Anda akan tenang. Orang dari klan gelap ini tampak ketakutan, dan berkata dengan gemetar, mata mereka sangat hormat, seolah-olah para abdi dalam melihat kaisar, meskipun tangan besar Qin Chen membanting mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan sama sekali. Itu seperti membiarkan Qin Chen membunuhnya. Jantung Qin Chen bergerak, telapak tangan besar berwarna gelap menahan kekuatannya,
dan langsung mengirim beberapa penjaga gelap terbang, berbaring di kehampaan dan memuntahkan darah satu persatu. Tetapi beberapa orang ini bahkan tidak berani melawan, mereka masih menundukkan kepala dengan ngeri dan berlutut di sana. Dengan kilatan mata Qin Chen, dia sudah bisa melihat bahwa orang-orang ini memiliki sikap yang sangat aneh terhadapnya, seolah-olah mereka mengenalinya sebagai orang lain. Hati Qin Chen bergerak, dan dia mendengus dingin, kamu sangat berani. Kamu bahkan berani menghentikan utusan kaisar." Ucap Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan dengan tangan di belakang, nafas seperti dewa langsung menekan orang-orang klan gelap ini. Beberapa anggota klan gelap berlutut lebih rendah lagi, dan dengan gemetar berkata, "Tuanku, kami memiliki mata dan tidak tahu gunung yang gelap. Kami telah membuat marah tuanku, dan tuanku dapat membunuh kami sesuka hati, dan kami tidak akan pernah mengeluh. Namun, kami adalah utusan patroli di bawah komando Lord Sikong. Alasan mengapa kami menyinggung Anda adalah karena tetua Guyi, yang menjaga pintu masuk penjara iblis neraka, menghilang secara misterius beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, tuanku memerintahkan kami untuk secara ketat berpatroli di penjara iblis neraka dan benua Yu Hitam selama periode ini untuk menghindari kesalahan. Sebelum kami melihat fluktuasi terbatas ini, dan kami tidak memiliki kekuatan untuk masuk dan keluar dari token, kami pikir itu adalah sesuatu yang aneh. Kami kebetulan melihat utusan kekaisaran keluar darinya, yang membuatnya tersinggung. Kami harap utusan kekaisaran akan memaafkan kami." Ucap orang-orang klan gelap ini ketakutan, gemetar dan memohon belas kasihan. "Guyi, mungkinkah orang kuat dari klan kegelapan yang kubunuh di penjara iblis neraka?" Gumam Qin Chen, hatinya bergerak sedikit. Namun, ekspresinya sangat tenang, berdiri diam, dan berkata, "Oh, menurut apa yang kamu katakan, kamu tidak bermaksud menyinggung utusan kekaisaran, apakah itu benar hanya kesalahpahaman?" Ucap Qin Chen dengan dingin. Ya, utusan kaisar memiliki status yang mulia. Bahkan Tuan Sikong harus menghormati ketika dia melihat yang mulia. Bagaimana kami berani menyinggung Anda? Ya, ini hanya kesalahpahaman. Jika kami tahu utusan kaisar ada di sini untuk kunjungan pribadi, kami tidak akan berani mengambil tindakan terhadap Anda. Tolong maafkan kami, tuanku. Ucap orang-orang klan gelap tingkat Tianzun ini tampak ketakutan, seolah-olah semut sedang mengemis. Karena kamu tahu bahwa aku mengunjungi Weibo secara pribadi, bagaimana kamu mengenalinya? Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Pemimpin Fei tersenyum kecut, dan berkata, "Tuanku, Anda bercanda, kekuatan darah bangsawan ada pada tubuh Anda, bagaimana mungkin kami dan yang lainnya tidak mengenalinya? Terlebih lagi, apa menyelimuti benua Heiyu adalah susunan terlarang yang sangat mengerikan dari klan kami. Tanpa token masuk dan keluar, orang biasa tidak bisa masuk dan keluar sama sekali. Namun, Anda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari formasi terlarang ini, dan Anda bahkan tidak menyerang dengan paksa, kecuali Anda adalah utusan kekaisaran, kami tidak bisa memikirkan kemungkinan lain." Beberapa penjaga klan gelap mengangguk. Kekuatan darah bangsawan. Hati Qin Chen tergerak, mungkinkah itu kekuatan darah Raja Kegelapan? Ketika Qin Chen bergerak sebelumnya, agar tidak memberi pihak lain kesempatan untuk bereaksi, sambil menampilkan kekuatan kegelapan, dia diam-diam mengungkapkan kekuatan samar darah Raja Kegelapan. Mungkinkah pihak lain salah mengira dirinya sebagai utusan kekaisaran karena kekuatan darah Raja Kegelapan? Pikiran Qin Chen tiba-tiba berubah, dan dia menyadari dua hal dalam sekejap. Pertama, kekuatan darah Raja Kegelapan sangat penting, meskipun halus, dapat dengan mudah dirasakan oleh orang-orang kegelapan, jadi kita harus berhati-hati agar tidak mudah terungkap. Kedua, darah Raja Kegelapan ini memiliki asal-usul yang luar biasa, dan yang ditekan oleh leluhur pedang jelas merupakan orang kuat teratas di klan gelap, dan itu sama sekali tidak biasa. Kalau tidak, pihak lain tidak akan pernah bersikap seperti ini hanya karena dia berterima kasih padanya atas kekuatan darah Raja Kegelapan. Ini sangat menarik. Gumam Qin Chen tersenyum, "Kalian punya otak dengan sangat sopan." Ucap Qin Chen dengan ringan. "Terima kasih atas pujiannya, tuanku." Ucap Fei, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, seolah-olah suatu kehormatan besar untuk dipuji oleh Qin Chen. Dia melangkah maju dan berkata, "Tuanku,
Komando Brigade Patroli ke-8 dan pemimpin detasemen ke-5 di bawah Komando Si Kong Zen, utusan Kaisar, kunjungan pribadi Anda dalam layanan mikro pasti untuk menyelidiki situasi di benua Heiyu secara diam-diam. Jika Anda tidak menyukainya, saya bersedia mengikuti kedutaan, dan melakukan yang terbaik untuk kedutaan. Suara Fei Yai bersemangat, dan dia diam-diam melirik Qin Chen dengan harapan di matanya. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong dan yang lainnya yang masih sangat gugup sebelumnya dan siap bergerak kapan saja benar-benar tercengang. Apakah orang-orang klan gelap ini tidak punya otak? Hati Qin Chen bergerak, matanya berkedip, dan kemudian dia berkata, "Kamu adalah bawahan Sikong, apakah kamu tidak takut Sikong akan menghukummu setelah dia tahu?" Ucap Qin Chen tersenyum lembut. "Tuanku, Anda bercanda. Di seluruh dunia, ada semua tanah kekaisaran, dan tanah itu adalah tanah kaisar. Meskipun kami dikirim ke benua giok hitam ini untuk memikul tugas penting menyerang alam semesta ini, kami selalu menjadi bawahan kaisar. Bahkan Tuan Sikong juga melayani kaisar. Bukan hanya kehormatan kami untuk melayani Anda, itu juga kehormatan Tuan Sikong." Ucap Fei Yai dengan sungguh-sungguh. "Hahaha, menyenangkan." Ucap Qin Chen tersenyum, "Kamu sangat menarik. Oke, Fei Yai, kamu ikuti aku." Ucap Qin Chen berkedip dan berkata sambil tersenyum. "Terima kasih, tuanku." Ucap Fei Yai berkata dengan bersemangat. "Kami juga ingin mengikuti yang mulia dan melayani Anda." Ucap beberapa penjaga lain juga berkata dengan tergesa-gesa, semua ingin melihat Qin Chen. "Kalian harus terus berpatroli. Karena ada beberapa kecelakaan di klan kita, kalian tidak boleh melupakan tanggung jawab kalian," kata Qin Chen dengan ringan. Segera, mata para penjaga ini menunjukkan kekecewaan yang tiada taraf. "Apa yang kamu lakukan satu persatu? Utusan Kaisar telah mengeluarkan perintah, jadi kenapa kamu tidak cepat mundur?" Melihat ini, Fei Yai segera melangkah maju dan memarahi. "Baik Kapten. Kami akan berpatroli sekarang." Ucap beberapa penjaga buru-buru memberi hormat, berbalik dan pergi. "Ingat, jangan beritahu siapapun tentang hal-hal di sini. Kecuali beberapa dari kita yang hadir, jika identitas kursi ini diketahui orang lain sebelumnya, kamu akan tahu apa yang akan terjadi." Kata Qin Chen mendengus dingin, dan nafas darah Raja Gelap yang tak terlihat diam-diam terungkap, menekannya. Beberapa penjaga segera berlutut dan berkata dengan hormat, "Tuanku, jangan khawatir, kami tidak akan pernah berani menyebarkan berita apapun tentang Anda." "Itu bagus, pergilah, jika ada berita, ingatlah untuk memberitahu saya sesegera mungkin," kata Qin Chen dengan ringan. "Baik Tuan." Ucap beberapa penjaga tampak bersemangat dan berdiri satu persatu. "Ayo pergi." Ucap Qin Chen melirik Fei Yai, yang segera mengikuti Qin Chen, dan keduanya pergi dalam sekejap. Melihat dua orang yang pergi, penjaga yang tersisa menunjukkan kegembiraan di mata mereka. "Saya tidak menyangka saudara kita akan menjilat utusan Kaisar kali ini. Utusan Kaisar memiliki nafas seperti itu pasti keluarga kerajaan dari klan gelap kita. Aku khawatir kita akan makmur kali ini. Jangan menonjolkan diri, kita hanya memiliki kesempatan untuk menjadi efektif karena kunjungan pribadi Kaisar. Jika kita tidak melakukannya dengan baik, kita tidak boleh mengecewakan Kaisar. Ayo pergi." Ucap beberapa penjaga klan gelap sangat bersemangat sehingga mereka pergi satu demi satu. Di sisi lain, Qin Chen dan Kapten Penjaga, Fei Yai, terbang di atas benua gelap dan tak terbatas ini, bolak-balik melalui dunia luas tanah asing, dan menghargai kondisi lokal dan adat istiadat dunia ini. Benua di sini sangat misterius, dan sirkulasi terlarang hitam di atas langit menutupi kekuatan di penjara iblis neraka, membuat sirkulasi di benua ini memiliki kekuatan aturan yang sangat aneh, dan bahkan Qin Chen samar-samar merasakan semacam kekuatan aturan yang mirip dengan jalan surga. "Aneh. Mengapa ada benua yang begitu aneh di penjara tak berujung ini?" Gumam Qin Chen melirik Fei Yai di sampingnya, dan ingin tahu jawabannya, mungkin dia bisa belajar sesuatu dari Fei Yai. Melihat Qin Chen menoleh, ekspresinya Fei Yai langsung menjadi hormat, dia berkata dengan hormat, "Tuanku, apa yang Anda inginkan?" Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, "Ganti pakaian di tubuhmu, itu terlalu jelas untukmu, bagaimana aku bisa melakukan kunjungan pribadi?" Fei Yai menamparkan kepalanya,
dan baju perang di tubuhnya menghilang seketika, dan jubah hitam menutupinya, menjadi sedikit bersahaja. Wajahmu, itu seharusnya banyak orang mengenalnya bukan? Itu sangat jelas dan terlalu mencolok. Ucap Qin Chen berkata lagi. Ya, bawahan ini mengerti, tuanku, tolong tunggu sebentar, bawahan ini akan segera mengubahnya. Fei Yai cekikikan, wajahnya berubah, dan dia segera berubah menjadi pelayan tua. Dikombinasikan dengan pakaiannya, temperamen berkaki anjingnya tiba-tiba muncul. Tuan muda, apa lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ucap Fei Yai berkata dengan nada menyanjung, membuat Qin Chen terdiam. Tidak ada instruksi lain, ceritakan saja tentang asal-usul benua giok hitam dan beberapa situasi saat ini. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Asal-usul benua giok hitam. Gumam Fei Yai terkejut. Qin Chen berkata dengan dingin, kenapa? Apakah kamu tidak mau? Tidak? Tidak, bawahan hanya berpikir bahwa Anda seharusnya tahu lebih banyak daripada bawahan, tetapi karena Anda ingin mendengarnya, bawahan akan memberitahu Anda. Ucap Fei Yai berkata dengan bingung di dalam hatinya. Mungkinkah utusan kekaisaran ingin menguji pemahamannya tentang benua Heiyu dan kemampuannya menganalisis strategi tingkat tinggi? Memikirkan hal ini, Fei Yai tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya. Segera, dia menceritakan asal-usul benua giok hitam. Seiring dengan narasi Fei Yai, hati Qin Chen menjadi semakin terkejut, tidak hanya dia, tetapi juga Lord of Abyss Demon di dunia kekacauan, dan yang lainnya juga menunjukkan keterkejutan. Karena benua giok hitam ini sebenarnya adalah jembatan yang khusus digunakan oleh klan kegelapan untuk menginvasi dunia ini. Karena sifat khusus dari penjara iblis neraka, ketika klan kegelapan mendapatkan penjara iblis neraka dari leluhur Yuanmo, segera menjadi tempat berkumpulnya klan kegelapan mereka. Namun, meskipun penjara iblis neraka dapat melindungi mata-mata yang mengintip dari asal mula alam semesta, itu tetap tidak dapat membiarkan penguasa tertinggi dari klan gelap menyelinap masuk. Begitu aura teratas menyerang, dunia alam semesta ini masih akan merasakannya dan menekannya. Untuk menemukan cara menginvasi alam semesta ini, orang-orang klan gelap memeras otak mereka dan akhirnya menemukan metode seperti benua giok hitam. Yang disebut benua Heiyu adalah alam yang dibentuk oleh klan kegelapan menggunakan aturan klan kegelapan mereka, ditambah aturan dunia iblis, dan aturan lain di alam semesta ini. Di benua ini, ada berbagai aturan, dan yang harus dilakukan oleh orang-orang klan gelap adalah menggunakan benua ini untuk mengintegrasikan diri mereka sepenuhnya ke dalam alam semesta ini.